bagi bakal calon baik bupati. Proses data pemilih ini dari Ada 4. Selamat siang teman pemilih, berjumpa lagi dalam podcast Beta Pilih, bawa omong enak pemilu pemilihan bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siang hari ini bersama saya telah hadir Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita sambut bersama Bapak Lodowik Frederick. Beliau lebih akrab atau biasa disapa dengan Bapak Eki. Selamat siang Bapak Eki. Selamat siang Pak Edson, selamat siang teman-teman pemilih. Bagaimana Pak kabarnya setelah pemilu nasional tanggal 14 Februari 2024? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, dalam keadaan sehat dan atas kemurahan Tuhan bersama teman-teman kita semua dapat melaksanakan pemilu 2024 dengan sukses, lancar dan aman. Baik, mari kita ucapkan syukur bersama-sama atas kelancaran pelaksanaan Pilnas yang merupakan tugas kita bersama. Mungkin untuk masyarakat teman pemilih ingin lebih tahu apa yang sekarang sementara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Bapak. Baik, terima kasih Pak Edson. Teman-teman pemilih, dalam satu periode 5 tahunan pemilu itu dibagi dalam 3 tahap. Tahap persiapan menuju pemilu, kemudian tahap pemilu sendiri, dan tahap sesudah pemilu. Untuk pemilu nasional saat ini kita berada pada tahap sesudah pemilu. Puji Tuhan, dari 38 provinsi, saat ini ada 22 provinsi yang sementara menindaklanjuti putusan MK terkait gugatan-gugatan baik pemilu DPR, RI, provinsi, kabupaten kota maupun DPD. Nah, untuk kita di NTT sekali lagi patut kita panjat syukur kepada Tuhan atas penyertaannya, kita semua dapat melewati tahapan ini dengan baik sehingga pemilu di NTT baik pemilu legislatif tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan RI semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada gugatan atau putusan yang harus ditindaklanjuti. Sementara itu, kita sementara menunggu calon-calon terpilih dilantik sesuai dengan akhir masa jabatan masing-masing, baik di kabupaten kota maupun provinsi, dan secara nasional tanggal 1 Oktober, sementara presidennya tanggal 20 Oktober. Saat ini pula kita ada pada tahapan pelaksanaan pilkada serentak untuk gubernur dan bupati serta wali kota. Demikian, Pak Edson. Baik, terima kasih. Ternyata KPU masih melaksanakan tugas, yaitu terkait dengan pemilihan kepala daerah. Yang patut kita apresiasi adalah kerja-kerja KPU, khususnya KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di antara 38 provinsi seluruh Indonesia, KPU tidak termasuk dalam 22 provinsi yang harus melaksanakan putusan MK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Kita berikan provisiat untuk teman-teman KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak, terkait dengan pelaksanaan pilkada itu bila mana tahapan dan jadwal terkait dengan pelaksanaan pilkada 2024 ini? Baik, pilkada serentak 2024 ini berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 dilaksanakan selama 9 bulan. 9 bulan. Dan per hari ini kita tersisa 5 bulan lagi menuju hari H. 5 bulan 1 hari. 5 bulan 1 hari. Ya, menuju ke hari pemungutan suara hari Rabu 27 November 2024. Ya. Dan menuju ke situ saat ini ada tahapan-tahapan beririsan yang sementara dilakukan. Antara lain tahapan-tahapan teknis, proses pencalonan khusus calon perseorangan. Awalnya ada 7 kabupaten dengan total 8 calon perseorangan yang menyerahkan dukungan. Kemudian dilakukan verifikasi administrasi. Sekarang yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tahap verifikasi faktual itu ada 4
pasangan calon di 4 kabupaten. 4 kabupaten. Ya. Di sisi lain, ada tahapan persiapan terkait dengan pemutahiran data pemilih. Ya. Itu yang sementara dilakukan oleh teman-teman KPU. Baik, terima kasih teman pemilih. Ingat, pelaksanaan pilkada pemungutan suaranya pada tanggal 27 November 2024. Menarik Bapak, di sini Anda disampaikan bahwa ada calon perseorangan. Bila manakah itu dapat mengajukan diri sebagai calon perseorangan, mungkin Bapak bisa menyampaikan. Baik, bagi bakal calon baik bupati, wali kota maupun gubernur, dapat mencalonkan diri dari 2 bagian. Bagian pertama perseorangan, yaitu lewat dukungan KTP. Bagian kedua lewat jalur partai politik. Jadi mendapat dukungan dari partai politik. Untuk Provinsi NTT, calon gubernur tidak ada calon perseorangan. Sementara untuk kabupaten kota, dari 22 kabupaten kota sekarang tersisa 4 kabupaten yang sementara berproses. Nah, untuk calon dari partai politik, nanti akhir Agustus kurang lebih tanggal 26-27 itu hari terakhir mereka datang mendaftar di masing-masing KPU, baik di kabupaten kota maupun di provinsi di sini. Untuk kemudian setelah didaftar melalui proses verifikasi, tanggal 22 September kurang lebih hampir sebulan kemudian akan ditetapkan calon yang mendaftar, bakal calon yang mendaftar menjadi calon tetap. Untuk selanjutnya masuk masa kampanye kurang lebih 60 hari dan masa tenang 3 hari sebelum tanggal 27, kemudian tanggal 27 hari Rabu November 2024 adalah hari pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan bupati serta wali kota. Baik, terima kasih. Tadi Bapak menyampaikan bahwa pada saat pilkada ini kita ada dalam tahapan terkait pemutahiran data. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan proses data pemilih ini dari awalnya bagaimana hingga sampai dengan terakhir terkait dengan daftar pemilih. Silakan. Oke. Dalam melaksanakan suatu pemilu atau pemilihan ada 3 bagian besar. Ada penyelenggara yang melaksanakan, ada peserta pemilu yang ikut dalam proses pemilu untuk dipilih, kemudian ada pemilihnya. Kalau tadi sudah kita bicarakan tentang calon perseorangan maupun dari partai politik, sekarang kalau bicara data pemilih itu kita berbicara tentang pemilih. KPU siap melayani pemilih, mendata pemilih untuk nanti dijadikan daftar pemilih tetap yang punya hak dan wajib hukumnya dilayani oleh KPU pada tanggal 27 November 2024. Sekali lagi wajib hukumnya dan dipastikan ada surat suara bagi mereka. Jam berapa saja mereka datang, mulai dari jam 7 sampai jam 1 siang. Dipastikan ada surat suaranya. Baik, terima kasih. Nah itu teman-teman pemilih bahwa KPU sedang berupaya terkait dengan daftar pemilih ini mengupayakan sedapat mungkin semua warga negara yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih. Baik Bapak, terkait saat ini, terkait dengan pemutahiran data pemilih, mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait pemutahiran data pemilih itu dilakukan oleh siapa dan mungkin masyarakat harus bagaimana, itu mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman pemilih. Baik, teman-teman pemilih, untuk dapat seseorang itu dapat dilayani pada hari pemungutan suara sebagai pemilih, wajib hukumnya dia terdaftar dalam data pemilih. Untuk bisa didaftar dalam data pemilih, ada petugas yang bertugas untuk melakukan pendaftaran. Jadi jauh-jauh hari sudah terbentuk PPK, penyelenggara tingkat kecamatan, kemudian PPS, penyelenggara tingkat desa kelurahan, yang ada di 3.442 desa kelurahan se-NTT. Dan kemudian tanggal 13 Juni sampai 23 Juni dilakukan proses rekrutmen petugas pemutahiran data pemilih atau biasa disingkat Pantarlih, yang nantinya akan datang dari rumah ke rumah untuk mendata. Nah, pada tanggal 23 mereka ditetapkan, kemudian tanggal 24 kemarin, hari Senin, mereka dilantik, mereka di BIMTEK, kemudian pada hari yang sama minimal mereka datang dari rumah ke rumah minimal 5 KK mereka lakukan.
Nah, sebelum mereka turun, mereka dilengkapi dengan atribut, ada topi Pantarli sebagai tanda pengenal, ada rompi Pantarli, ada tanda pengenal Pantarli. Di samping mereka juga membawa alat kerjanya, yaitu minimal ada 5 dokumen yang dibawa. Form A, data pemilih, daftar nama-nama orang yang sudah tercatat, kemudian mereka datang untuk memastikan daftar nama itu benar, betul, atau perlu diperbaiki. Kemudian ada daftar pemilih baru, potensial form A pemilih baru. Apabila ditemui ada orang-orang yang belum terdaftar, mereka masukkan namanya di situ. Kemudian ada form A bukti telah dicoklit, pencocokan dan penelitian. Ada stiker bukti rumah atau KK itu sudah dicoklit dengan cara ditempel di tempat yang terlihat di pintu. Dan yang terakhir ada laporan hasil coklit. Di situ melaporkan berapa banyak pemilih yang mereka terima, berapa banyak yang mereka datangi, yang mereka coklit, ada yang meninggal berapa, dan lain sebagainya. Itu merupakan laporan akhir yang akan dilaporkan oleh petugas pemutaran data pemilih kepada PPS. Masa kerjanya mulai hari Senin kemarin tanggal 24 sampai 24 Juli. Jadi kurang lebih satu bulan. Bapak. Baik, terima kasih. Teman pemilih ingat mulai kemarin tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024 nanti ada petugas yang mewakili dari KPU untuk melakukan pemutahiran data pemilih. Kita harus menyiapkan dokumen apa yang mereka perlukan supaya sedapat mungkin data pemilih itu adalah data termutakhir atau yang terkini. Tadi dalam penyampaian Bapak sempat menyampaikan adalah istilah coklit. Mungkin Bapak bisa lebih spesifik terkait dengan coklit ini. Baik, terima kasih Pak Edson. Teman-teman pemilih, coklit itu adalah singkatan dari pencocokan dan penelitian. Apa yang dicocokkan? Yang dicocokkan adalah daftar pemilih dalam form A data pemilih yang sudah ada, yang sudah dipegang oleh Pantarli, yang nanti datang dari rumah ke rumah, untuk mencocokkan dengan identitas kependudukan dari anggota dalam satu rumah tangga yang didatangi. Pertama, mencocokkan KTP-nya. Apakah cocok betul atau cocok tapi identitas kependudukannya ada yang keliru, namanya, tanggal lahirnya, dan lain sebagainya. Itu bisa diperbaiki. Dan meneliti kalau ada pemilih baru sudah memenuhi syarat usia 17 tahun ke atas, kemudian bukan TNI Polri, kemudian memiliki KTP, belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih itu untuk dimasukkan dalam form A daftar pemilih potensial. Sebaliknya, apabila ditemui ada pemilih yang namanya ada namun faktanya orang sudah meninggal, berdasarkan surat keterangan telah meninggal, namanya dicoret dari daftar. Atau ada pemilih pindah domisili dari tempat lain, sudah pindah ke situ domisili, bisa didaftar sebagai pemilih baru. Demikian. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman pemilih, itu yang harus kita siapkan. Artinya bahwa petugas dari KPU akan melaksanakan tugas, membutuhkan partisipasi teman-teman pemilih untuk boleh juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, misalkan harus menunjukkan KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Kemudian Bapak, terkait dengan hasil kerja dari Pantarli ini, apa dan bagaimana sehingga terkait dengan data pemilih ini? Oke, sebelum saya menjawab itu, saya ingin menjelaskan dulu, pada saat petugas Pantarli datang, wajib hukumnya teman-teman pemilih itu menyiapkan KTP elektroniknya. Baik. Kalau sudah ada KTP elektroniknya, itu yang dicocokkan. Kalau kebetulan orangnya tidak ada di rumah, sehingga tidak bisa menunjukkan KTP elektroniknya, ada KK-nya, kartu keluarganya. Itu dapat dijadikan bahan pembanding untuk dicocokkan. Baik. Kalau tidak ada KK, bisa ada biodata kependudukan yang dikeluarkan oleh Dispenduk atau identitas digital kependudukan. Siap. Semacam KTP elektronik tapi dalam bentuk aplikasi digital. Ya. Itu bisa dipakai sebagai acuan untuk dicocokkan. Kalau diketahui ada pemilih yang baru belum terdaftar, namun orangnya tidak ada di tempat, Pantarli itu bisa melakukan proses melalui video call untuk memastikan orang itu punya KTP,
sesuai alamat di situ atau tidak, untuk kemudian dapat didaftar. Kalau tidak bisa menunjukkan KTP, ada kartu keluarganya. Ini menjadi dasar untuk bisa didaftarkan. Setelah proses ini selesai dalam kurun waktu 1 bulan, di NTT itu saat ini ada 9.714 TPS, yang mana pemilih dalam TPS ini ada di bawah 400, itu pantarlinya 1 orang, di atas dari antara 400 sampai 600 itu 2 orang pantarli. Itu diatur dalam peraturan KPU nomor 7 2024 pasal 10. Kemudian petugas pantarli tadi bekerja, hasil kerjanya itu dibuat dalam laporan form A hasil coklit. Ini nanti yang akan diserahkan ke PPS, untuk kemudian PPS menghimpun data-data hasil coklit dari suatu TPS yang ada di desa kelurahannya, untuk kemudian nanti akan direkap secara berkelanjutan ke kecamatan, ke kabupaten kota, bahkan ke provinsi, menjadi daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini nanti akan diturunkan untuk dilakukan uji publik. Jadi masyarakat dapat melihat, memantau, memastikan apakah sudah ada nama, atau kalau sudah apakah sudah benar. Kalau ada yang harus diperbaiki, kasih masukan ke PPS untuk kemudian dirubah, sehingga setelah proses itu dilakukan, jadilah daftar pemilih sementara tadi menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, DPSHP atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan akan direkap tingkat desa kelurahan, kecamatan, demikian juga kabupaten dan provinsi, untuk kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap yang akan diumumkan di masing-masing tempat RT RW atau di tempat bakalan tempat TPS nantinya. Itu DPT paling lambat tanggal 21 September. Kalau sudah ada DPT itu tidak bisa lagi dirubah-rubah. Tapi kalau ada pemilih yang mau pindah karena satu dan lain hal, pindah memilih, dapat mengurus di KPU setempat atau di kecamatan atau di desa kelurahan. Pindah memilih. Pindah memilih dalam lingkungan satu kabupaten masih bisa memilih bupati atau wali kota. Pindah memilih antar kabupaten dalam satu provinsi masih bisa memilih gubernur. Kalau pindah di luar provinsi tidak bisa memilih siapa-siapa. Demikian Pak Edson. Baik, terima kasih teman-teman pemilih. Demikian informasi bahwa ada begitu upaya, banyak upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk sedapat mungkin teman pemilih yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. Dan artinya itu juga butuh partisipasi teman-teman pemilih untuk mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Terkait dengan pengecekan masing-masing teman-teman pemilih, apakah bisa dilakukan secara mandiri, Pak? Bisa. Itu lewat cek dptonline.go.id. Saat ini bisa dicek. Kalau sudah terdaftar, akan ketahuan kita terdaftar di TPS berapa, di mana tempatnya. Kalau belum terdaftar, ada fiturnya untuk menyatakan bahwa kita belum terdaftar dan kita daftar by aplikasi itu bisa. Oh iya Pak. Ya, dari cek dptonline.kpu.go.id. Baik, terima kasih. Itu teman-teman informasi penting juga. Jadi tidak harus menunggu pantarlih, meskipun itu nanti tetap mereka akan datang rumah ke rumah, tapi kita juga bisa memastikan apakah kita sudah terdaftar atau belum melalui cek DPT online KPU. Baik, terima kasih Bapak Eki yang telah berbagi informasi kepada teman pemilih semua. Mungkin Bapak bisa menyampaikan himbauan bagi teman pemilih semua terkait dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024. Baik, terima kasih Pak Edson. Teman-teman pemilih sekalian yang saya hormati, saya kasihi, penting bagi kita untuk memastikan bahwa benar-benar kita sudah terdaftar di suatu TPS untuk nanti dapat dilayani dalam memilih baik wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, atau gubernur, wakil gubernur. Ini menjadi penting karena
dengan dipastikan kita terdaftar, kami KPU pastikan teman-teman punya hak, punya surat suara yang tersedia, dan dapat menyalurkan suara kita secara baik dan benar pada hari pemungutan suara hari Rabu 27 November 2024. Sekian dan terima kasih teman-teman pemilih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Eki yang telah hadir dan memberikan kita pencerahan terkait informasi terkait pilkada. Menutup podcast kita hari ini, saya sedikit berpantun. Pergi bertamasya di Minggu pagi. Cakap. Menggunakan pakaian cerah yang terpilih. Pemilihan kepala daerah sebentar lagi. Pastikan nama teman pemilih terdaftar dalam daftar pemilih. Luar biasa. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share media sosial KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Shalom.